Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa berkunjung lagi di kediaman Kisah Berang Alam, tentunya untuk menanyakan perihal ilmu spiritual. Nah, pada sesi kita yang jawab kali ini, kita akan secara detail atau secara spesifik membahas mengenai spiritual kerezekian. Nah, sebelumnya apa kabar Kisah Berang Alam? Ya, alhamdulillah dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Nah, kali ini kasusnya yang sering atau dekat dengan kita semua, yaitu berkenaan dengan bersyukur. Nah, bersyukur ini kan Kisah Berang kemarin juga menjelaskan karena kerezekian ada 3 perkara yang membuat rezeki itu lancar. Yang pertama adalah bersyukur, yang kedua adalah hubungan dengan orang tua, dan yang ketiga adalah dengan bersedekah. Nah, kali ini banyak orang yang bercerita bahwa mereka sudah bersyukur, mereka sudah mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas yang diberikannya. Nah, katanya atau dari agama Islam, kalau manusia bersyukur, kalau hamba bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tapi karena banyak yang mengakui bahwa mereka belum merasakan nikmat tambahan dari bersyukur. Nah, apa ada yang salah dari hal ini? Ya, sebenarnya untuk makna bersyukur menurut saya tidak salah, namun belum tepat untuk pemakaiannya. Karena begini, untuk makna ataupun intisari dari Al-Quran ataupun Al-Hadis dalam hal ini mengenai cara memaknainya disesuaikan dengan keadaan zamannya. Mengapa di zamannya baginda Nabi, di zamannya sahabat, di zamannya tabi'in, Al-Quran maupun Al-Hadis bisa langsung dicerna oleh masyarakat yang ada di zamannya tersebut. Karena mereka memahami makna dan juga intisarinya. Beda dengan untuk zaman-zaman sekarang, memang makna tersebut perlu diperbaharui sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Karena makna bersyukur itu saat ini hanya dijadikan sebagai tameng bagi mereka yang mempunyai kemalasan. Loh, saya kok bisa mengatakan semacam ini? Apa ada dasarnya? Banyak. Di antara saudaraku semuanya, itu mungkin pernah melihat segerombolan anak-anak yang wifi-nan. Mohon maaf, saya tidak menyalahkan untuk wifi-nan ya. Wifi-nan, main game, cuma nongkrong-nongkrong saja. Kemudian saya tiap hari sudah mengucapkan syukur, mengapa rezeki saya kok masih begini-begini saja? Berarti Al-Quran ini bohong. Bukan bohong, namun orangnya ini yang bodoh. Orangnya ini yang bahlul. Karena syukur hanya sebagai tameng, tidak diwujudkan dalam sebuah ijtihad. Tidak diwujudkan dalam jihad. Jihad itu bukan hanya masalah perang, ayo takbir, bukan. Jihad itu bagaimana caranya kita berjuang untuk memperbaiki keadaan. Itu bagian dari jihad. Dan jihad ini yang sekarang tidak dijalankan, beda dengan zaman dahulu. Makanya untuk makna dari syukur ini memang harus diperbarui sesuai dengan cara berpikir orang zaman sekarang. Baik, ini menarik karena saya juga termasuk pelaku usaha, dan ketika saya bersyukur itu mungkin karena pandemi ini ya Ki ya, itu kan semua usaha dan pekerjaan menjadi menurun, banyak yang di PHK. Tapi bagaimana sebagai manusia, sebagai hambanya, kita harus tetap bersyukur. Tapi terkadang saya juga merasa kalau misalkan omset turun begitu, alhamdulillah saya ucapkan, tapi di hati masih kenapa itu ya. Nah, kenapa agak menyesali begitu? Apakah ini juga termasuk bersyukur yang salah atau bagaimana? Ya, kalau di dalam hati seseorang masih ada grundel, masih ada sifat hal-hal yang kurang baik, itu berarti bersyukur hanya di mulutnya saja, belum bisa mewujudkan dalam hatinya. Karena ketika seseorang sudah bersyukur, maka grundel-grundel ataupun sesuatu yang masih mengganjal yang ada dalam hati, itu bisa hilang. Dan untuk hal ini ya memang perlu dilatih. Tidak seperti bersyukurnya para ulama, para orang alim itu berbeda, karena mereka mengetahui dan juga memaknai bersyukur sesuai dengan kaidahnya, tidak seperti orang zaman sekarang hanya mengucapkannya saja namun hatinya masih gerundel. Dan ketika hati masih gelisah gerundel, sebenarnya ada tata caranya kok.
Tata cara yang paling dasar yaitu dengan dipasrahkan sama Gusti Allah. Jangan memikir ataupun memikul beban yang beban tersebut seharusnya bukan tugas dari umat. Yang tugasnya memikul beban, yang tugasnya membawa beban itu Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika mempunyai beban itu ya diselehno, disandarkan sama Gusti Allah. Jangan sombong dengan cara membawanya, ya malah semakin terpuruk. Baik, kalau begitu dibalik kita berusaha atau dibalik kita bersyukur secara ucapan maupun secara pengakuan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ harus ada yang bisa kita lakukan, yaitu dengan berjihad. Nah, jihad yang bagaimana maksudnya? Atau tadi kan sudah dijelaskan kalau bukan jihad yang seperti berperang atau mengucap takbir gitu. Bagaimana jihad yang untuk hal kerezekian ini? Ya, jihad yang paling utama yaitu dengan belajar. Karena di zamannya para sahabat itu ketika memaknai sebuah hadis, mereka itu berkelumpul di halaqah. Jadi ketika ada hadis yang menyatakan hal ini langsung dirapatkan, langsung dimusyawarahkan. Kang, kamu ini bagian yang punya uang. Jadi nanti kamu yang bagian dana, kamu yang cerdas, kamu yang ngurus masalah keuangan, kamu yang pinter dagang, kamu yang mengaplikasikan masalah usahanya, semacam itu. Jadi ijtihad jihad yang pertama yaitu dengan belajar. Belajar sama siapa? Belajar sama seseorang yang memang memahami akan keilmuan yang berkaitan dengan masalah dagangan saudaraku. Jika dagangannya masalah baju, ya belajarlah sama orang-orang yang paham mengenai masalah fashion dan lainnya. Kemudian jika dagang masalah makanan, ya belajarlah sama seseorang yang mempunyai ide kreatif, yang mempunyai inovasi terbaru berkaitan dengan masalah makanan. Kemudian setelah kita belajar, kita pahami, kemudian praktekkan. Loh Kang, baru belajar kok praktekkan, nanti kalau gagal gimana? Justru dari kegagalan ini kita dapat mengevaluasi kira-kira yang kurang maksimal di mananya. Karena kebanyakan ini Kang, sudah belajar namun prakteknya nggak berani. Dengan alasan begini. Kalau takut di masalah uang dan saudaraku ingin berdagang, ya caranya bisa dropship. Bisa ambil dagangan dari temannya, dari tetangganya, kemudian nanti ditawarkan, sahabatku, saudaraku mengambil untung. Dari untung tersebut nanti dikumpulkan untuk membeli sebuah produk yang nantinya bisa saudaraku jual, semacam itu. Baik, terima kasih. Mungkin kita sudah mendapatkan pencerahan dari Kisah Barang Alam mengenai konsep bersyukur dan bagaimana bersyukur yang bisa atau insya Allah akan ditambah nikmatnya begitu. Nah, untuk sesi berikutnya mungkin kita akan membahas detail mengenai apa itu jihad karena sudah disinggung dengan Kisah Barang Alam. Nah, oleh karena itu semoga dari perbincangan ini beberapa orang atau kita semua mendapatkan jawaban atas masalah yang kita alami begitu. Baik, mungkin ada tambahan lagi dari Kisah Barang Alam? Iya. Karena untuk belajar hal ini tidak bisa hanya melalui video ataupun tidak bisa hanya sekali. Ya, jika jenengan berkenan, monggo saya persilakan ikuti kelas yang nantinya akan saya bimbing, namun melalui saudara saya, melalui murid saya, Mas Panji. Nanti Mas Panji yang akan menerangkan bagaimana cara masuknya grup. Nanti monggo dituliskan di bagian deskripsi mungkin ya Mas? Yes, baik. Oke, monggo. Nah, baik, terima kasih. Untuk yang ingin join grup akan kami sampaikan melalui kolom deskripsi. Dan mungkin jika ada yang ingin bertanya-tanya mengenai kelas atau mengenai konsultasi kepada Kisah Barang Alam, silakan tulis langsung di kolom komentar atau hubungi WhatsApp dari customer service kami. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dari Kisah Barang Alam dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.